Sekali lagi saya mau katakan shalom. Shalom ya, selamat malam bagi jemaat BMC New York yang dikasihi Tuhan. Wajah-wajahnya penuh dengan sukacita. Kita tadi sudah menyanyi haleluya, terpujilah Tuhan ya. Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat amat baik. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yongki dan Ibu Yongki yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sekaligus saya mau mengucapkan happy anniversary yang ke-41. Luar biasa. Ya, anggur sukacita, berkat Tuhan, kelimpahan yang terbaik terjadi atas hidup keluarga hambanya. Terima kasih dan satu kali lagi saya mau mengucapkan selamat kepada 7 jemaat BMC New York yang dibaptis air minggu lalu ya. Surga bersorak-sorai ya, surga bersorak-sorai karena jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Puji Tuhan, baik sekarang saya akan memasuki firman Tuhan. Sepanjang tahun 2025 ini gereja BMC diberikan tema oleh Tuhan melalui hambanya, di mana future foresight. Sepanjang tahun 2025 ini kita siap menghadapi masa depan. Siapa siap menghadapi masa depan? Tidak sendiri ya, tapi Tuhan yang menyertai kita. Amin. Dan di bulan September ini ada spesial, temanya stay relevant. Saya percaya ada yang sudah tahu, pasti tahu semua ya, karena jemaat yang luar biasa. Stay relevant, terus mengikuti zaman. Biar kita mau hidup sesuai firman-Nya, bukan ikut arus dunia. Tidak ikut arus dunia, tetapi kita mau kebenaran firman Tuhan itu yang menghidupi. Sehingga kita tetap stay relevan, tetapi sesuai kebenaran firman-Nya. Dan berdampak positif. Amin. Nah, bagaimana kita ini anak-anak Tuhan tetap stay relevan di dunia ini tanpa harus berkompromi dengan dosa. Amin. Tanpa berkompromi dengan dosa. Saudara-saudara, ibu yang terkasih, kita ini sekarang hidup bukan di Taman Eden ya. Tahu Taman Eden, Taman Firdaus ya, yang begitu tidak ada kesusahan, penuh dengan damai sejahtera. Kita ini hidup di zaman Eden. Kenapa saya di zaman Eden? Karena banyak kejahatan di mana-mana. Saya mendengar berita kalau kita melihat keadaan dunia bukan semakin baik. Ada penculikan, ada perkosaan, ada pembunuhan. Dan baru ini kita juga didengar kaget di awal September. 2 hamba Tuhan yang terkasih, satu pastor di California, San Diego terbunuh di rumahnya. Yang satu lagi kita mendengar juga Charlie Kirk, salah satu orang yang sangat dihormati. Dia saat melakukan acara debat dengan mahasiswa di kampus tertembak juga. Dan di situ kita melihat semua berduka. Saya berduka, kita semua berduka, kita kehilangan orang hebat. Tapi saya percaya dia sudah lebih berbahagia di surga. Dan ajaibnya kalau kita renungkan, justru pada saat dia setelah tidak ada, banyak orang lebih interest, dia lebih menjadi berkat. Di awalnya dia sudah baik, dia mengakhiri hidupnya dengan memberikan berkat yang luar biasa. Banyak orang yang penasaran, cari tahu siapa itu Charlie. Sampai yang asalnya tidak mengerti, mulai belajar, cari, mendengarkan. Di situ kita melihat, saya percaya Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupnya. Dan ada kesamaan yang aneh. Yang pembunuhnya dari 2 pastor tadi adalah anak yang usianya masih muda. 22 tahun usianya sudah jadi pembunuh. Dan meninggalkan istri dan anak. Tapi saya percaya istri dan anak mereka akan dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Amin. Contohnya lagi dalam kehidupan ini seiring berjalannya waktu. Banyak perubahan yang terjadi dengan orang-orang tidak mengenal prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga mulai dari gaya hidup, teknologi yang ada, komunikasi yang ada, sampai tren yang ada.
sampai orang-orang tidak bisa mengerti apa kebenaran firman Tuhan. Boleh mengikuti perubahan zaman, boleh mengikuti, tapi harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jangan sampai kita memiliki nilai moral yang rendah, di mana enggak hidup tanpa kebenaran, egois, korupsi, pemarah, penipu. Akhirnya kita jatuh dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mudah terpengaruh dan sebagainya. Paulus mengingatkan kita, mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat kedua. Kita baca sama-sama ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita sekali lagi tidak mau berkompromi dengan cara dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kita hidup benar-benar mau menyenangkan hatinya. Kita mau hidup benar-benar hidup sesuai kebenaran firman-Nya. Mari kita mau renungkan firman Tuhan pada hari ini. Tema pada hari ini firman Tuhan mengatakan relevan tanpa kompromi. Sekali lagi katakan bersama saya, relevan tanpa kompromi. Tanpa kompromi. Amin. Ada 4 pelajaran penting ya mengenai relevan tanpa kompromi ini. Kita mau belajar bersama pada malam hari ini. Kembali lagi di ayat, kalau kita perhatikan di ayat Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Relevan tanpa kompromi dimulai dari yang pertama, relevan dengan Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan, itu sangat penting karena kita terhubung kepada sumbernya secara langsung. Bukan terhubung kepada orang, manusia, lingkungan, dunia yang tidak baik. Tetapi kita terhubung dengan Tuhan. Mari kita buka Yohanes 15 ayat ke-5 sampai ke-7. Dikatakan Yohanes ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan bersama saya, amin. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak punya arah. Kita enggak punya pegangan. Sedangkan Tuhan itu berdaulat penuh atas hidup kita. Ilustrasinya saja, GPS, tahu ya semua GPS ya, yang ada di setiap mobil ya. Di mana GPS itu ilustrasinya saya gambarkan seperti firman Tuhan. GPS itu singkatnya Global Positioning System. Tapi kalau orang Indo bilangnya goblok pasti sampai ya. Jadi kita nih orang goblok butuh tuntunan Tuhan. Jadi bersama Tuhan jangan khawatir, meskipun salah arah, berdoa, berseru pada Tuhan pasti sampai ya, sampai tujuannya. Jadi kita percaya tanpa firman Tuhan kita ini mudah tersesat. Saya pun tadi suami saya yang menyetir ke sini juga pakai GPS. Bayangkan kalau nggak sampai GPS bisa kesasar yang harusnya 2 jam bisa jadi 3 jam. Bisa jadi 4 jam dan sebagainya ya. Tapi Tuhan sungguh baik, kita perlu firman Tuhan. Katakan GPS ya. Goblok pasti sampai, amin ya. Jadi kalau kita ingat lagi, kita buka kembali 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tuhan itu sudah ngerti.
kita nggak boleh mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, boleh enggak kita suka beli, shopping? Boleh, nggak apa-apa. Tapi hatinya kita itu loh nggak tertuju kepada itu. Hatinya kita itu tertuju bahwa semua itu anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati cuman sementara. Saat kita kembali ke rumah Bapa, nggak ada satupun yang bisa dibawa. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perhatikan ayat ini. Ayat ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, apapun yang ada di dalam dunia itu, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi saya mau belajar, saya juga suka shopping ya. Tapi shoppingnya sekarang saya tetap mau mengontrol dalam penguasaan diri. Shopping memang kalau perlu, ya. Jadi shopping kalau perlu. Jadi kalau saya kadang shopping online, ada Amazon datang, ting tong. Suami saya tanya, apalagi tuh yang ya itu perlu. Ya gitu ya. Jadi itu perlu memang. Saya nggak mungkin shopping kalau nggak perlu. Itu memang perlu banget gitu ya. Jadi akhirnya seperti demikian. Tapi saya percaya keperluan yang kita perlukan itu biarlah untuk memuliakan nama Tuhan, tapi hati kita enggak di situ ya. Hati kita enggak di situ ya. Jadi yang pertama kalau kita perhatikan relevan tanpa kompromi, relevan dengan Tuhan. Yaitu kita harus apa? Melekat. Melekat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tadi loh dikatakan seperti ranting pada pokok anggur. Kalau kita sampai tidak tinggal di dalam pokok anggur itu dibuang. Pernah lihat pohon kalau rantingnya kering? Pada jatuh semua, disapu, dibuang itu ranting yang gak ada gunanya. Karena kita gak melekat kepada pokok anggur tersebut. Jadi percaya ya tetap melekat pada Tuhan. Relevan dengan Tuhan berikutnya, Tuhan mau apa? Menjadikan firman-Nya sebagai pedoman hidup kita. Seperti tadi GPS itu tadi ya. Kemudian selain itu apa relevan dengan Tuhan? Doa, 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 doa. Jangan lupa kita berdoa itu seperti makanan dalam kehidupan kita. Kita makan enak boleh, tapi jangan lupa jasmani kita ini. Kita perlu doa, bukan sekedar doa saja, doa dengan ucapan syukur. Karena firman Tuhan juga dia katakan, hendaklah kamu mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Ucap syukur dalam segala hal. Artinya kita tidak boleh mengeluh, gak boleh bersungut-sungut. Doa dan mengucap syukur. Kemudian relevan dengan Tuhan, tidak mencari jalan pintas di luar Tuhan. Banyak orang yang percaya, bukan di tempat ini, percaya Tuhan Yesus, doanya belum dijawab, cari alternatif lain. Itu berarti sama dengan mendukakan hati Tuhan. Gak sabar untuk mendapatkan jawaban Tuhan, cari alternatif lain. Alternatif lain kalau ke gereja betul. Tanya hamba Tuhan betul, minta doa. Tapi kalau alternatif di luar firman Tuhan, itu tidak benar. Nanti kita jadi ranting ya, yang tidak berguna. Kemudian apalagi relevan dengan Tuhan? Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, mengandalkan Tuhan itu besar sekali upahnya. Kalau kita mengandalkan Tuhan di situ kita masuk dalam pengalamannya. Kita akan percaya Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita. Sehingga apa yang menjadi pergumulan doa kita itu pasti Tuhan jawab. Yang terakhir relevan dengan Tuhan, tidak mendua hati. Artinya kita ini mau setia, mau berakar di dalamnya. Seperti kalau anak panah itu tepat kepada sasaran. Ya, gak meleset. Jadi kalau kita hidup relevan dengan Tuhan, dimulai dari hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Program BMC New York ini sungguh luar biasa. Ada Zoom. Siapa yang belum ikut Zoom BMC New York doa fajar setiap pagi? Ya, diadakan setiap hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu itu program BMC New York yang luar biasa.
Kita harus ikutin, kalau nggak sempat ikutin jangan lupa lihat YouTube-nya ya. Di situ kita akan mendapatkan sesuatu yang baru bersama Tuhan ya. Jadi sekali lagi, tetap setia kita mau terhubung dengannya. Amin. Pelajaran penting lagi relevan tanpa kompromi yang kedua dalam Roma 12 ayat 2a. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tadi kita suruh serupa dengan Tuhan, seperti Tuhan ya, mendekat dengan Tuhan, terhubung. Kali ini berubahlah oleh pembaruan budimu. Yaitu relevan dengan diri sendiri. Katakan relevan dengan diri sendiri. Hidup dalam identitas sejati. Kalau kita katakan di dalam Mazmur 139 ayat ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita ini Bapak Ibu saudara-saudari diciptakan sungguh unik dan berharga. Kenapa sungguh unik dan berharga? Karena kita ini segambar dan serupa dengannya. Tuhan memberikan kepada kita itu talenta, karunia, yang setiap orang tuh pasti punya kelebihan. Gak mungkin gak ada kelebihan, pasti ada kelebihannya. Cuman kadang kalau belum kelihatan, kurang digosok. Ya kurang digosok, kurang dikasih pendidikan lebih lagi. Karena mungkin tidak mau belajar lebih lagi. Tapi sebenarnya ada talenta, coba kita gali. Dari apa? Dari hobi kita. Kesenangan kita, apa yang kita suka, gali, di situ ada talenta. Satu hal, talenta yang kita punya, karunia yang kita punya, harus memuliakan namanya. Ya, dunia sering memaksa kita meniru orang lain. Boleh kita contoh tren, tapi harus tren yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak sesuai firman Tuhan, abaikan. Enggak pakai tren-trenan, enggak apa-apa. Belum tentu cocok sama kita. Yang penting confident, percaya diri. Buat apa kita ikut orang lain kalau itu tidak cocok dengan kita? Ya, jadi kita harus tahu bahwa kita mau relevan dengan diri sendiri. Daud itu masih muda. Dia dianggap remeh oleh keluarganya. Kalau secara dunia enggak cocok dia jadi raja, enggak cocok dia bisa mengalahkan dan dia tidak bisa mengalahkan Goliat. Tetapi dia punya identitas sendiri, identitas sejati. Kenapa Daud bisa punya identitas sendiri? Daud itu sadar bahwa dia enggak bisa hidup tanpa Tuhan. Daud sadar dia perlu Tuhan. Daud sadar dia pasti disertai Tuhan. Makanya Daud berani maju mengalahkan Goliat karena dia tahu identitasnya. Bahwa dia disertai Tuhan. Dia dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu dia berani maju. Jadi confident, percaya diri, relevan dengan diri sendiri. Karena kalau kita relevan dengan diri sendiri, artinya apa? Mengizinkan pikiran dan perbuatan kita itu ditransformasi oleh firman-Nya. Bukan dengan cara dunia seperti mengikuti tren, teknologi, sosial media yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Contohnya aja Bapak Ibu Saudara-saudari kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di media sosial. Banyak posting hal-hal palsu, benar enggak? Lihat media sosial siapa yang buka Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Kadang kelihatan keren, tapi belum tentu asli. Kenapa? Kalau program handphone Samsung banyak editnya. Ya, banyak editnya, jadi kelihatannya keren. Belum lagi ada seorang konten kreator, followernya kelihatannya ribuan. Wah hebat ya, followernya loh sampai segitu. Ternyata beli ya. Palsu ya, jadi hati-hati. Ya enggak apa-apa, salah enggak posting? Enggak salah posting. Untuk memuliakan nama Tuhan, boleh. Dan harus sesuai, itu real. Kenyataan, memang itu apa adanya. Jangan palsu ditambah-tambahi. Saya dengar seorang teman di Indonesia,
dia keluar negeri jalan-jalan, fotonya di mana-mana tuh 1 bulan berapa kali, ternyata palsu semua. Sebenarnya dia berdirinya di kamar mandi, tapi dikasih background dengan gaya yang luar biasa seolah-olah di tempat yang berbeda padahal di kamar mandi. Demikian. Jadi hati-hati dengan hal-hal demikian. Yang penting kembali ke hati kita. Harus berani berkata tidak kalau itu tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin. Pelajaran penting relevan tanpa kompromi yang ketiga. Masih di dalam Roma 12 ayat ke-2b. Di mana dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya apa? Ada 2 kehendak kalau kita perhatikan. Kehendak daripada Allah dan kehendak daripada manusia. Allah memberikan free will. Kehendak bebas kepada manusia. Karena free will itu tidak terlepas dari hakikat manusia. Manusia punya 2 hakikat. Seperti diibaratkan lambang salib. Tahu ya lambang salib? Yang vertikal ke atas. Itu seperti hubungan manusia dengan Tuhan. Dan lambang salib yang ke samping horizontal seperti hubungan manusia dengan sesamanya. Oleh sebab itu kita harus relevan dengan sesama. Kenapa pentingnya juga relevan dengan sesama? Tadi yang pertama relevan dengan Tuhan. Yang kedua relevan dengan diri sendiri. Dan yang ketiga relevan dengan sesama. Tuhan mau kita relevan juga dengan sesama. Kenapa? Karena kita ini masih hidup di dunia. Sampai masih bernafas, semua bernafas di sini itu karena kebaikan Tuhan. Kita ada di sini, kita masih bernafas itu karena kebaikan Tuhan. Artinya apa? Kita masih Tuhan tetapkan di sini. Belum waktunya pulang ke rumah Bapak. Berarti masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Amin. Jadi terang dan kesaksian itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Relevan dengan sesama. Matius 5. Mari kita buka Matius 5 ayat 13 dan 16. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 16, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, perbuatan kita yang baik, dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Dunia ini butuh contoh, teladan, kita hidup sebagai terang buat orang lain. Jadi kita harus menunjukkan pengikut Yesus, katakan yes, yes. Kita pengikut Yesus harus menjadi terang karena Tuhan itu terang. Kalau Tuhan Yesus itu kudus berarti hidup kita harus kudus. Memang kadang prakteknya susah. Apalagi kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan tidak baik. Memang mempraktekkan firman Tuhan susah. Tetapi kalau kita mau melakukan dengan setia, saya percaya janji-janji firman-Nya itu akan digenapi dalam setiap hidup kita. Daniel, kalau kita ingat Daniel itu tetap setia berdoa walaupun mendapatkan larangan pada zaman itu. Dia enggak peduli. Dia mau relevan dengan sesama. Dia tahu orang-orang sesama yang lain ikut hal yang tidak baik. Ikut memuji Baal dan melakukan penyembahan kepada patung. Tetapi tahu Daniel benar-benar anak Tuhan yang diurapi Tuhan. Dia tetap mau menyembah Tuhannya 3 kali sehari. Daniel datang kepada Tuhan dan berdoa. Yusuf di Mesir, dia dirayu kayak apa oleh istri Potifar. Saya searching, istri Potifar itu cantik. Dan pasti wangi. Ya, karena dia pakai lulur, pakai sembarang macam itu pada zaman itu ya. Tetapi dirayu-rayu, enggak tergoda. Berani berkata tidak ya. Karena relevan dengan sesama. Kalau Yusuf relevan dengan sesama dia jadi berkat.
tetap setia kepadanya. Daniel menjadi terang karena dia mau menepati firman Tuhan, mau jadi garam dan terang dunia, mau melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dan ya dan amin. Ya dan amin. Sungguh-sungguh Daniel ini, Yusuf benar-benar menjadi contoh tokoh Alkitab yang luar biasa. Jadi berkat, jadi terang buat sesamanya. Amin. Relevan tanpa kompromi, relevan dengan sesama. Kita mau menghadirkan kasih Kristus. Bukan sekedar menghadirkan kasih Kristus seperti kita ucapkan, tetapi dengan setiap perbuatan kita. Kalau ada yang perlu ditolong, kita bisa tolong, kita tolong. Kemudian tidak berkompromi dengan dosa, pegang kebenaran firman-Nya, memberikan teladan hidup, siap sedia menjadi garam dan terang dunia. Relevan dengan sesama, kita harus mencontoh kehidupan daripada Daniel, Yusuf. Dan kita bisa pelajari lagi, banyak contoh-contoh tokoh Alkitab yang mau relevan dengan sesama, tetapi tetap terhubung dengan Tuhan. Tetap firman-Nya sebagai pedoman hidup. Tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan arus dunia apapun. Dan tidak malu berkata tidak. Banyak orang malu berkata tidak. Sungkan diajak teman misalnya, pergi ke nightclub, diajak teman dugem sampai pagi. Bahkan ada anak-anak muda enggak mau jujur kepada orang tuanya. Ma, aku ada pelajaran sekolah, aku misalnya mau kerja kelompok, tetapi tidak kerja kelompok, pergi ke dugem, contohnya demikian. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Setiap perbuatan kita nantinya harus dipertanggungjawabkan kepada Bapa di surga. Jadi jangan main-main terhadap hidup ini. Hidup kita tuh seperti lembaran, nanti akan dibukakan di hadapan Tuhan. Yang harus kita pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu kita relevan tanpa kompromi, relevan dengan sesama. Kita mau jadi berkat, kita mau jadi terang, garam dan terang dunia itu dipraktekkan dan dilakukan dalam kehidupan kita. Sehingga orang melihat nama Tuhan itu dipermuliakan. Sampai akhir hidup kita boleh finishing strong. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pelajaran penting apa relevan tanpa kompromi yang keempat? Kembali lagi masih tetap di dalam Roma 12 ayat 2b. Sekali lagi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya Allah itu meminta kita untuk berbuat atau bertindak, untuk bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak kita. Banyak yang bilang gini, beda tipis kan, kehendak Allah dan mana kehendak kita. Relevan dengan perbuatan yang keempat. Relevan dengan perbuatan. Membuktikan iman kita itu melalui tindakan. Mari kita buka Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Ayat ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Hidup kita itu adalah diumpamakan seperti Alkitab terbuka bagi orang-orang di sekitar kita. Saya pertama kali datang ke Amerika ini, satu
yang saya kepingin ini ya, karena kita ini kan berangkat pulang pergi kerja gitu ya. Pada waktu itu saya tuh lihat mobil, senang sekali. Saya tuh kepingin belajar nyetir Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita perhatikan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagus kita punya tujuan, saya harus bisa nyetir, ya kan? Saya harus bisa nyetir. Tapi kalau kita cuma ngomong, suami nyetir, kita bilang, wah Pak enak ya nyetir, teman nyetir, wah bisa kamu nyetir, berapa lama kamu bisa nyetir? Oh bisa keliling, bisa, semua bisa, senang. Tapi kita enggak berbuat apa-apa. Kita cuma duduk dan melihat, enggak terjadi apa-apa. Harus ada perbuatan. Saya mau belajar pada waktu saya datang ke Amerika ini tidak bisa ngomong Inggris, cannot speak English. Ya. Tapi saya mau belajar. Belajar artinya tidak mengerti arti kata malu. Ngomong aja sudah berusaha, pokoknya bisa dimengerti. Ya, orang-orang di sini bisa mengerti dengan bahasa saya. Jadi istilahnya bahasa Sanskerta begitu ya. Akhirnya saya tetap mau belajar. Saya enggak mau menyerah, saya prinsipnya cuma satu. Never give up. Tidak menyerah, saya harus bisa. Kalau kamu bisa, saya pasti bisa. Saya belajar, teori belajar. Sebenarnya yang malu-maluin ya, tapi saya omong aja. 4 kali gagal. Jadi yang kelima tuh loh teori baru lulus. Tapi saya tuh sampai mau nangis. 1 gagal, 2 gagal, 3 gagal. Kenapa bingung bahasa Inggrisnya? Ya, saya catat, saya perhatikan dari kesalahan untuk melakukan kesalahan berikutnya. Waktu itu di awal begitu sulit. Prakteknya juga begitu. Yang keempat baru lulus. Tapi puji Tuhan, kalau kita menjalankan iman tanpa perbuatan ya. Sekarang saya bisa keliling ya, naik mobil itu karena kita melakukan, gak bisa sekedar iman, aku beriman, aku mau nyetir, aku pasti bisa, tapi kita gak ada tindakan, semua sia-sia. Begitu juga buat anak-anak. Kita mau hidup, perbuatan kita tuh merupakan bukti. Bukan sekedar ucapan. Untuk anak-anak, teenager dan kita semua yang ada di tempat ini. Contohnya jujur di tempat kerja dan sekolah. Misalnya kita bicara, saya mau hidup jujur. Artinya perbuatannya apa? Ya enggak menipu, enggak menyontek. Ya, enggak menipu, enggak menyontek, harus sesuai iman tanpa perbuatan dalam hati. Tapi enggak bisa kita tanpa perbuatan. Kita harus berbuat, melakukan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Amin. Kemudian bagaimana kita nih tahu kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Saya sering merenung ini. Tuhan, apa Tuhan kehendak-Mu? Tuhan memberikan hikmat. Yang pertama, uji dengan firman Tuhan. Jadi saya ini belajar kalau mau mengenal kehendak Tuhan, buka Alkitab ya. Katakan bersama saya, buka Alkitab ya. Di situ Alkitab itu ya firman Tuhan itu sendiri yang berbicara kepada kita. Kasihlah Tuhan Allahmu. Berarti kita harus apa? Mengasihi Tuhan Allahmu. Dan kasihlah sesamamu manusia. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Ini berat. Benar enggak? Kalau ada masalah. Kalau kita dapat hadiah, kita dapat sesuatu yang baik, ya penuh bersukacita, bisa. Bahkan bukan orang yang mengenal Tuhan. Orang di luar Tuhan bisa bersukacita. Bisa mereka bersukacita. Tetapi kita mau menjadi pelaku firman-Nya. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Itu tidak mudah kalau kita lagi sakit. Itu tidak mudah kalau kita lagi stres. Itu tidak mudah kalau kita lagi kecewa. Itu tidak mudah saat kita berderai air mata. Enggak mudah. Tetapi firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Lakukan dengan apa? Gampang. Puji sembah Dia. Puji Dia, nyanyi saja, nyanyi, puji sembah Dia. Dari situ apa yang dapat kita pelajari? Kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tahu setiap tetesan air mata kita. Tuhan tahu.
Setiap orang tetesan air mata ditampung di dalam keribatnya. Tuhan mengerti apa persoalanmu. Kalau belum dijawab, percaya, tetap katakan dengan iman. Pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar. Pencobaan yang kita alami tidaklah melebihi kekuatan kita sendiri. Tuhan tahu yang terbaik. Kadang manusia dicobai bukan dari Tuhan, tapi dari perbuatan kita sendiri. Kita yang membuat kita jatuh. Kenapa? Kita melakukan hal-hal yang enggak berkenan di hadapannya. Sehingga kita kena pencobaan, kita jatuh. Jelas-jelas seperti simpelnya, ada lampu merah. Merah, kuning, hijau. Tetapi kadang orang itu karena alasan apapun merah ya tetap diterabas. Padahal sudah dari merah ada kuning, harusnya dia bisa selesai, tapi kadang merah diterjang aja, tambah mau cepet. Kalau sampai enggak ada apa-apa, puji Tuhan. Tapi kalau ada apa-apa, siapa yang disalahkan? Oh dia jelas-jelas lampu merah, tambah jalannya tambah cepet. Sudah taunya harus stop malah cepet gitu. Jadi ada hal-hal karena perbuatan kita sendiri. Sehingga kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Jadi ada 4 pelajaran penting di dalam relevan tanpa kompromi itu tadi. Sekali lagi kesimpulannya. Hidup relevan akan memancarkan Kristus. Katakan bersama saya. Hidup relevan akan memancarkan Kristus. Dengan iman yang teguh, tanpa kompromi dengan dosa dan arus dunia. Sekali lagi, jangan kompromi dengan dosa. Jangan pernah malu berkata tidak. Jangan pernah malu berkata tidak. Karena kalau kita malu berkata tidak, sungkan kepada teman sendiri, diajak berbuat dosa, kadang dosa kelihatannya enak. Diajak selingkuh, kelihatannya enak, tetapi itu tetap dosa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya jemaat BMC New York mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jadi sekali lagi 4 pelajaran penting hidup relevan tanpa kompromi. Dimulai dengan 1, relevan dengan Tuhan. Tetap terhubung dengan sumbernya. Karena di situ kita terhubung dengan sumbernya, saya percaya janji-janji firman Tuhan akan digenapi dalam setiap hidup kita. Yang kedua, relevan dengan diri sendiri. Hiduplah dalam identitas sejati. Hiduplah dalam identitas sejati. Percaya bersama Tuhan kita tidak sendiri. Kita punya Tuhan yang hebat. Ya Tuhan kita luar biasa. Masalah kita kecil. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Tuhanlah jawaban dalam setiap pergumulan doa kita. Yang ketiga, relevan dengan sesama. Jadilah terang, tadi dikatakan, dan garam dunia dan kesaksian. Sehingga hidup kita ini menjadi kesaksian yang baik. Kita harus mengawali hidup ini dengan baik. Mengakhiri hidup ini dengan baik. Karena kita hidup di dunia ini seperti pertandingan iman. Di mana kita harus mencapai garis akhir. Kita enggak mau sampai garis akhir kita. Siapa si A? Oh orang si A itu tidak baik. Jangan ya. Tetapi kita mau nama Tuhan dipermuliakan ya. Kita mau finishing strong. Yang keempat, relevan tanpa kompromi. Relevan dengan perbuatan. Membuktikan iman melalui tindakan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.